Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safatul Hardianti dari kelas 2A1 PBSI. Ingin bercerita loh untuk memenuhi tugas keterampilan berbicara ini. Selamat menyimak. Langsung saja ya. Saya akan bercerita tentang gadis berambut panjang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah di sebuah desa seorang gadis berambut panjang. Ia hidup bersama, namun ada yang aneh dengan rambut gadis itu. Seluruh rambutnya berwarna putih. Gadis itu pun terlihat seperti nenek-nenek karena terus diejek oleh penduduk desa. Gadis berambut putih lebih sering menyendiri. Musim kemarau yang panjang pun melanda desa. Mata air mulai surut, tanaman mulai mati. Penduduk sangat sengsara, termasuk ibu gadis berambut putih. Suatu hari, gadis baru itu masuk ke dalam hutan. Ia ingin mencari mata air, padahal hutan itu sangat angker karena ada naga yang menjaganya. Tapi gadis berambut putih tak takut. Ia tak mau terlihat sengsara terus-menerus. Sampai di tengah hutan, ia melihat mata air. Benar saja, mata air itu dijaga oleh naga. "Apa yang membawamu sampai ke sini, wahai gadis?" tanya naga. "Aku ingin mencari udara untuk ibuku. Aku tak mau melihat sengsara." Jawab gadis berambut panjang. Mendengar jawaban gadis itu, naga menjadi kasihan. Ia kagum dengan usaha gadis berambut putih itu. Meminta, "Kamu harus mengambil mata air itu. Tapi kamu harus setuju. Jangan memberitahu hal ini kepada siapapun," ucap naga. Gadis berambut putih menyanggupi syarat itu. Berkat mata air dari naga, keluarga gadis pun tak pernah kekurangan udara. Namun, seiring berjalannya waktu, desa semakin mengalami kekeringan. Karena tak tega melihat penduduk lain sengsara, gadis berambut putih memberitahu mata air yang dijaga oleh naga. Seketika, semua penduduk berbondong-bondong mendatangi mata air itu. Naga pun menjadi marah. "Kau telah mengembalikan janjimu. Sebagai balasannya, kau harus menjadi penduduk tempat ini," kata naga dengan suaranya yang menggelegar.
menyetujui kesalahannya. Gadis itu pun setuju. Tapi sebelum menjadi penunggu, ia meminta izin kepada naga. Ia ingin berpamitan kepada ibunya. Akhirnya naga mengabulkan permintaan itu. Gadis berambut putih pun pulang ke rumah. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang kakek tua. Gadis berambut putih lalu dikumpulkan semuanya. Kakek itu pun akhirnya mencari cara agar gadis berambut putih itu selamat. Aha, ia memiliki ide. Kakek tua mengambil patung kayunya. Kemudian ia meminta gadis berambut putih untuk menghabiskan rambutnya untuk ditempelkan kepada patung. Lalu gadis membawa patung itu ke mata air. Walah, sang naga mengira patung tersebut adalah gadis berambut putih. Kemudian terjadilah keajaiban. Rambut yang tumbuh di kepala si gadis menjadi hitam dan tak ada lagi yang berwarna putih. Gadis itu pun sangat senang karena ia tak lagi berbeda dengan gadis-gadis lain. Sejak saat itu ia hidup bersama. Desa pun menjadi makmur, tak kehabisan udara, dan penduduk di desa sangat senang. Semua itu berkat si gadis berambut putih yang pemberani, yang baik hati. Jadi hikmah yang kita ambil dari cerita tersebut ialah jangan melihat siapa yang kita tolong. Berbuat baiklah dengan ikhlas. Pasti keikhlasan itu akan berbuah manis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.